Pernah nggak sih Anda lihat seseorang yang wajahnya tuh kayak bersinar gitu? Adem aja liatnya. Mungkin kita langsung mikir, wah pakai skincare apa ya? Tapi, gimana kalau rahasia sebenarnya itu bukan ada di botol krim, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam? Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan mengulik sebuah gagasan yang menarik banget, bahwa kondisi hati kita ternyata terpancar langsung di wajah kita. Oke, coba deh lihat ini. Ini dia inti dari semua pembahasan kita. Sebuah pepatah kuno, tapi relevan banget sampai sekarang, ya kan? Mau dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Mandarin, pesannya tuh sama persis. Hati yang tenang adalah sumber wajah yang berseri. Ini bukan cuma kata-kata puitis loh. Ini beneran sebuah kebenaran yang akan kita bedah bareng-bareng. Jadi, apa aja yang akan kita bahas? Pertama, soal cerminan hati. Lalu kita bandingkan antara kondisi tenang dan kacau. Setelah itu, kita cari tahu dari mana sih datangnya ketenangan sejati. Dan yang terakhir, ada 4 langkah praktisnya. Simple kan? Kita masuk ke bagian pertama, cerminan hati. Gagasannya sederhana tapi dalam banget. Bayangin aja, wajah kita ini kayak cermin untuk jiwa kita. Apapun yang ada di dalam, mau itu rasa senang, sedih, atau gelisah, percaya deh, lama-lama itu bakal bocor dan kelihatan dari luar. Dan ternyata, konsep ini punya akar spiritual yang kuat. Menurut Alkitab, hati yang tenang itu bukan sesuatu yang bisa kita ciptain atau paksain ada, tapi itu adalah buah. Buah dari apa? Dari sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, ini nih fondasi dari semua yang akan kita bicarakan. Sekarang, kita coba lihat 2 keadaan yang kontras banget ini. Kita akan bahas pergulatan batin yang kayaknya kita semua alamin deh, yaitu antara tenang dan kacau. Ini pertarungan yang terjadi di dalam diri kita, mungkin setiap hari. Di satu sisi, ada hati yang gembira. Kitab Amsal bilang, kalau hati gembira, muka jadi berseri-seri. Jelas banget hubungannya kan? Ini hubungan sebab akibat yang langsung. Apa yang ada di dalam, itu yang keluar. Simple. Tapi di sisi lain, gambarannya beda total. Kitab Yesaya pakai perumpamaan yang kuat banget. Hati yang gelisah itu kayak laut yang lagi ngamuk, yang terus bergejolak, nggak pernah bisa tenang. Coba deh kita bayangin, betapa capeknya punya laut yang bergejolak di dalam diri kita terus-terusan. Jadi kalau kita bandingkan langsung, begini jadinya. Hati yang gembira, bikin wajah ceria, sudah pasti. Sebaliknya, hati yang gelisah, itu nggak cuma bikin muka muram, efeknya lebih jauh. Penilaian kita jadi kabur, nggak jernih. Dan yang paling parah, itu benar-benar menguras dan melelahkan jiwa kita. Nah, ini poin yang krusial banget. Sering kan kita nyalain keadaan, aduh capek banget gara-gara kerjaan, atau pusing karena masalah ini itu, tapi sumber ini mengingatkan kita, musuh yang sebenarnya tuh bukan bebannya, tapi hati kita yang nggak tenang waktu merespons beban itu. Itu biang keladinya. Ini membawa kita ke pertanyaan paling penting. Oke, kalau ketenangan itu sepenting itu, gimana cara dapetinnya? Dari mana asalnya? Nah, di bagian ini kita akan coba temukan sumber ketenangan yang sejati itu. Pertama, kita perlu samakan persepsi dulu ya. Apa sih ketenangan sejati itu? Ini penting, karena ketenangan sejati itu bukan berarti hidup kita mulus tanpa masalah sama sekali. Bukan. Ketenangan sejati adalah kondisi batiniah yang datang dari hati yang bersandar penuh pada Tuhan, meskipun di luar sana lagi ada badai. Ada satu gambaran yang indah banget di kitab Mazmur tentang keadaan ini. Dikatakan, jiwa yang tenang itu seperti anak kecil yang udah kenyang, yang lagi santai banget dan aman di pangkuan ibunya. Nggak khawatir apa-apa. Wah, ini gambaran tentang rasa percaya dan pasrah yang total ya. Biar konsep ini nggak abstrak, kita lihat contoh nyata yang luar biasa dari Alkitab, yaitu kisah Stefanus. Ceritanya ini menunjukkan gimana ketenangan yang kita bicarakan ini bisa benar-benar terwujud, bahkan di situasi yang paling ekstrim sekalipun. Coba bayangkan situasinya. Stefanus lagi dikepung massa yang marah, sesaat sebelum dia dihukum mati. Di ambang kematian, tapi apa yang terjadi? Dia nggak panik, sama sekali. Malah hatinya begitu tenang, sampai fokusnya bisa tertuju ke surga. Alkitab bahkan mencatat wajahnya sampai bersinar. Luar biasa kan? Ketenangannya jelas nggak bergantung pada keadaan, tapi pada kehadiran Tuhan. Kisah Stefanus tadi mungkin kedengarannya tinggi banget ya, tapi prinsip dibaliknya bisa kita terapkan kok. Oke, sekarang kita beralih ke bagian terakhir, kita akan lihat cara-cara praktis untuk memupuk hati yang tenang ini dalam hidup kita. Jadi pertanyaan yang paling relevan buat kita semua sekarang adalah gimana caranya kita bisa menumbuhkan kedamaian semacam ini di kehidupan kita sehari-hari, di tengah kesibukan dan semua tantangan yang ada?
Sumber ini memberikan 4 langkah yang sangat jelas dan praktis. Pertama, hiduplah dekat dengan firman Tuhan. Kedua, latih diri kita untuk lebih banyak berdoa bukan terus-terusan mengeluh. Ketiga, ambil keputusan untuk mengampuni dan melepaskan beban batin. Dan yang terakhir, secara sadar bersandarlah pada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan kita sendiri. 4 kunci ini adalah jalan praktisnya. Dan ini membawa kita kembali lagi ke gagasan awal. Wajah yang benar-benar berseri, yang memancarkan cahaya sejati, itu bukanlah hasil dari produk kecantikan yang mahal. Itu adalah cerminan dari kedamaian yang ada di dalam diri kita. Dan sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Dunia seringkali fokus pada penampilan luar, mencari senyum yang bisa dipoles atau dipasang, tapi pendekatan Tuhan justru sebaliknya. Dia bekerja dari dalam keluar, membangun kedamaian yang kokoh di hati kita, yang kemudian secara alami akan terpancar sebagai sukacita di wajah kita. Jadi, pertanyaannya sekarang mungkin bukan gimana caranya supaya saya terlihat lebih baik, tapi gimana caranya saya bisa menemukan kedamaian yang lebih dalam.